Baik, kita masuk pada i'rab isim mufrad. Kita sesuaikan dengan materi di buku kita yaitu at-tadrib 'ala tarkib. Hadza qalamun. Baik, kita fokus pada yang mu'rab terlebih dahulu ya. Sekaligus menjawab apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Qalamun khabarul mubtada'i adalah khabar mubtada'. Marfu'un khabar mubtada adalah posisi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah dhammatun dhahiratun ala akhirih. Dhammah yang nampak jelas di akhir katanya. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia, yaitu kolam maksudnya, adalah isim mufrad. Silahkan flashback, lihat lagi i'rab yang pakai bahasa Arab secara utuh. Sekarang kita masuk pada al-qalamu jadidun. Al-qalamu mubtada'un adalah sebagai mubtada. Marfu'un, mubtada adalah posisi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun ala akhirih. Dhammah yang nampak jelas di akhir katanya. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia, yaitu qalam maksudnya, adalah isim mufrad. Kita contohkan dalam keadaan mansub. Qalaman, gitu ya. Ashtari qalaman. Saya membeli sebuah pena. Qalaman maf'ulun bih mansubun adalah objek. Sedangkan objek adalah posisi mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak jelas di akhir katanya. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Kita contohkan jika ma'rifat pakai alif lam. Innal qalama jadidun. Al-qalama ismu inna. Adalah isim inna. Inna ini adalah huruf yang menasabkan atau menjadikan mansub. Baik, kita ulangi lagi. Al-qalama adalah isim inna. Mansubun, isim inna adalah posisi mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak jelas di akhir katanya. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Baik, kita masuk jika kata qalam dalam keadaan majrur ya. Aktubu darsa bil qalami. Saya menulis pelajaran dengan menggunakan pena. Al-qalami majrurun bibi. Adalah majrur yang disebabkan oleh huruf ba. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Dan tanda jarnya adalah kasroh yang nampak jelas di akhir katanya. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Bita'ul qalami mafkudun. Al-qalami mudhafun ilaih adalah mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Nanti kita bahas ya. Makanya pantengin terus channel ini biar cepat bisa baca kitab gundul. Al-qalami mudhafun ilaih adalah mudhaf ilaih. Majrurun, mudhaf ilaih adalah posisi majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak jelas di akhir katanya. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Perhatikan pada kata kolam ya. Nah di sini qalamun pakai dhammah, qalaman pakai fathah, al-qalami pakai kasrah, al-qalamu dhammah, al-qalama fathah, al-qalami kasrah. Jika kita perhatikan ada perubahan syakl kan? Perubahan syakl sesuai posisi itu disebut i'rab. Dan isim yang bisa berubah syaklnya disebut mu'rab. Coba kita masuk ke mabni ya. Baik, fokus pada warna merah ya. Di sini kita ambil studi kasusnya sesuai materi buku kata hadza. Hadza qalamun. Hadza ismul isyarati adalah isim isyarah. Isyarah bahasa Indonesianya adalah isyarat. Sama. Baik, kita ulang.
Hadza ismul isyarati. Hadza ismul isyarati adalah isim isyarat mabniun ala sukuni, mabni tetap dalam keadaan sukun pada segala posisi. Fi mahalli raf'in mubtada. Dan posisi hadza di sini adalah posisi rafa sebagai mubtada. Inna hadzal qalama jadidun. Hadza ismul isyarati mabniun ala sukuni, mabni tetap dalam keadaan sukun pada segala posisi. Fi mahalli nasbin ismu inna. Dan posisi hadza di sini adalah posisi nasab sebagai ismu inna. Aktubud darsa bihadzal qalami. Hadza ismul isyarati mabniun ala sukuni, mabni tetap dalam keadaan sukun pada segala posisi. Fi mahalli jarrin majrurun bi. Dan posisi hadza di sini adalah posisi jar. Majrur disebabkan oleh huruf ba. Kita perhatikan pada kata hadza, hadza, hadza. Tidak ada perubahan syakl. Tetap sukun di akhir kata. Tetap sukun di akhir kata hadza tadi ya. Yang tiga tadi hadza, hadza, hadza. Yaitu pada akhir katanya huruf alif. Sukun, sukun, sukun. Padahal posisinya beda-beda. Ini posisi rofa, ini nasab, ini jar. Keadaan seperti ini disebut dengan mabni, yaitu tidak ada perubahan syakl. Padahal semestinya berubah karena posisi i'rabnya yang berbeda-beda. Ya, inilah disebut dengan mabni. Jadi jelas ya, apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di sini. Barakallahu fikum.